guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau melanjutkan sebuah alur cerita film Teenage Ninja 2 yang dirilis di tahun 2021. Film ini melanjutkan cerita tentang Nakamura yang kembali bertemu dengan Alex. Alex dan keluarganya juga pergi berlibur ke Thailand. Di sisi lain, Alex dan Nakamura sambil menyelesaikan misinya ke Epper untuk mengungkap pembunuhan di pabrik. Apakah Alex dan Nakamura bisa? Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan latar belakang di Thailand. Diperlihatkan Epper yang sedang dipenjara. Dia sedang menelpon temannya untuk menyuruh menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, Nakamura pun dibakar. Sementara saksi malah dihabiskan oleh seseorang. Orang itu adalah anak buahnya Epper. Dia telah menyingkirkan semuanya. Like to see someone try and stop me now. Scene berpindah ke Alex yang berusaha keluar dari rumahnya. Ia selalu berlatih supaya bisa jadi ninja yang bisa menegakkan keadilan. Sayangnya tanpa Nakamura di sisinya, ia selalu gagal. Pagi hari pun tiba. Ayah tirinya biasa membeli sebuah roti untuk sarapan. Kini ayah tirinya sudah tidak pilih kasih lagi. Ayah tirinya mengumumkan bahwa dia mendapatkan proyek besar dari pekerjaannya. John juga mendapatkan uang gaji di muka. Maka dari itu dia mengajak keluarganya untuk berlibur ke luar negeri. Lalu menyuruh anggota keluarganya memilih negara yang akan mereka pergi. Dengan memasukkan kertas berisi nama negara ke sebuah kotak. Setelah sarapan, Alex mengirim pesan kepada Jessica. Namun sayangnya tak ada balasan satupun. Lalu ia pun menelponnya. Tak juga ada balasan. Seketika Sean datang membahas negara mana yang akan dipilih oleh Alex. Sean pun memilih negara Spanyol. Alex pun terus mengirim pesan ke Jessica. Karena mereka sudah pacaran, so pasti Alex galau. Karena pesannya satupun tidak dibalas. Di sisi lain, Alex bertemu dengan teman-temannya di pelatihan parkour. Alex yang tidak fokus pun terjatuh. Karena tak ada balasan satupun, akhirnya Alex memutuskan untuk pergi ke rumah Jessica. Saat ia ngebel pintu rumahnya, ayahnya pun membukanya dan memanggil Jessica. Jessica pun turun dan keluar. Dia tampak kecewa karena Jessica tahu itu Alex. Ketika teman-temannya Jessica datang, ia ternyata memilih pergi ke pesta dansa bersama teman-temannya. Dan dengan rasa kecewa, Alex pun pergi dari sana. Saat di perjalanan pulang, Woody pun menelponnya, namun sayangnya sinyalnya menghilang. Bersamaan dengan turunnya hujan, tak lama kemudian petir pun muncul, lalu menyambar seekor landak. Landak itu mendekati Alex. Ia pun merasa ketakutan. Tiba-tiba landak itu berbicara. Alex pun terkejut, juga langsung mengetahui bahwa itu adalah Nakamura. Nakamura berkata merasa ada yang janggal dengan kasus Epper. Dia pun ingin mencari tahu lebih lanjut. Kemudian Alex segera membawa Nakamura ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Alex memberi Nakamura susu. Alex pun mengecek informasi Epper di HP-nya. Alex juga menyalakan TV. Dan mereka melihat berita bahwa Epper akan segera bebas dari penjara. Danish toy tycoon Philip Eppermint, who is in custody in Bangkok for mess, former child factory manager Chan Bam-yu has witnessed the crime, has also disappeared, who's a resident of Thailand, is not happy. No. Setelah melihat itu, Nakamura ingin mereka pergi ke Thailand. Juga ingin mencari tahu apa motif dibalik semua ini. Awalnya Alex tidak setuju, tapi setelah melihat tulisan nama Jessica, seketika ia berubah. Tak lama kemudian ibu dan ayahnya datang. Ternyata ayahnya alergi hewan, jadi dia meminta untuk memindahkan Nakamura. Dia pun dipindahkan ke gudang di luar rumah. Sementara Alex menyuruh ibunya untuk membuatkan dia boneka ninja, karena boneka lamanya telah menghilang. Di lain sisi, Alex mencari perjalanan tentang ke Thailand. Pemilihan kotak suara pun akan segera dibuka. Ternyata ada dua suara yang menentukan bahwa Thailand lah yang akan mereka tuju. Sean yang merasa dibohongi pun memarahi Alex, lalu ia pun pergi. Setelah itu ia pergi ke gudang, tapi Nakamura lagi kesakitan karena kebanyakan minum susu. Dia pun segera mengambil boneka yang buatan ibunya. Lalu terjadilah sebuah ledakan yang pertanda bahwa Nakamura berhasil pindah ke boneka ninja berbaju kotak-kotak. Berpindah di kamarnya, Nakamura terus komplain karena kainnya berwarna pink. Badannya terasa berat juga berisik.
Alex pun terus mengatakan tidak apa-apa, karena Alex terbuat dari kacang. Alex juga mengatakan kalau mereka akan pergi ke Thailand. Kemudian mereka terbang untuk berlibur ke Thailand. Sesampainya di Thailand, mereka langsung ke hotel yang sudah dipesan oleh Alex. Ternyata hotelnya itu berseberangan dengan penjara Eppermint yang ditempatkan. Kemudian mereka pun berjalan-jalan melihat pemandangan di Thailand. Ibu dan ayahnya memutuskan untuk merendam kaki di ikan. Sementara Alex memanfaatkan untuk pergi ke penjara. Karena ini adalah waktunya berjalan-jalan dibebaskan. Alex pun memberikan sebuah pedang ke Nakamura. Ternyata isinya sebuah pedang unyu-unyu. Saat Eppermint keluar, semua wartawan berkumpul, juga bertanya secara bergantian. Mr. Eppermint, how do you feel? It's a great day for me. Excuse me, Philip. The difference isn't so big, really. Ketika Nakamura berbicara, menyerupai suara wartawan perempuan, bahwa Eppermint membunuh seorang anak menggunakan tongkat bambu. Lalu pengacaranya membela Eppermint. Mereka pun pergi memakai mobil. Alex dan Nakamura pun mengikutinya. Mereka berhenti di sebuah kafe. Alex juga duduk bersama di kafe tersebut. Nakamura mendekati Eppermint agar bisa mendengarkan percakapan mereka. Sementara Alex ditelepon oleh Odi dan diberitahu bahwa Jessica dicium sama lelaki lain di sebuah pesta. Alex yang mendengar hal itu jadi tidak fokus. Bahkan sampai ia tidak sadar bahwa Nakamura diambil oleh seseorang. Hingga Nakamura menyerang anak tersebut. Ibu anak tersebut pun malah akan mengembalikan Nakamura kepada Eppermint karena dia ditemukan di bawah mejanya. Tapi pelayan bilang bahwa boneka itu punya Alex. Setelah itu Eppermint pun pergi karena merasa terancam melihat boneka tersebut. Pengacara dan Eppermint pun pergi terpisah. Saat nggak tahu lagi mau kemana, ternyata pelayan restoran tak sengaja menjatuhkan sebuah kartu nama yang berada di sebuah meja Eppermint tadi. Ternyata itu adalah sebuah klub. Tak disangka ternyata Alex mengajak semua keluarganya ke daerah sana untuk makan malam. Saat mencari tempat makan, Alex pun menelpon Jessica tapi lagi-lagi tidak diangkat olehnya. Hingga membuat ia sangat galau. Berpindah di tempat makan malam. Dia izin ke toilet, namun sebenarnya dia akan pergi ke klub tersebut. Karena dia belum cukup umur, dia pun dilarang masuk oleh penjaga. Tak kehabisan akal, Nakamura pun masuk lewat jendela. Alex juga memberanikan diri untuk naik ke atas. Setelah berhasil masuk, mereka segera mencari daftar tersebut. Tapi sayangnya ponselnya Alex berbunyi. Dan itu panggilan dari Jessica. Karena ada suara dari luar pintu, Nakamura pun merebut ponselnya. Lalu mematikannya. Seketika seseorang datang. Ternyata itu Eppermint dan pengacaranya. Mereka membicarakan akan mengambil anak perempuan bernama Hanibi. Saat bersembunyi, mereka ketahuan karena ponsel milik ayahnya berbunyi. Dan itu adalah panggilan dari ibunya, karena merasa mereka sudah pergi terlalu lama. Pengacara itu pun menahan Alex sementara Eppermint segera pergi membawa daftar anak tersebut. Nakamura pun menyusul untuk merebut daftar tersebut. Nakamura terus mengikuti Eppermint. Ia pun berhasil menaiki tuk-tuk. Saat akan mengambil daftar itu, dia malah ketabrak kendaraan lain. Berpindah ke Alex. Dia terus dipaksa berkata oleh pengacara tersebut, sampai pengacara itu hampir menghajarnya. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Ternyata itu adalah pamannya yang sedang mencari toilet. Dan dia berhasil membuat pengacara itu tersungkur. Alex yang senang pun memeluknya. Kemudian Alex mengajak pamannya untuk bertemu keluarganya. Ibunya Alex terlihat senang bertemu dengan pamannya di sini. Sementara ayah tirinya dan Sean terlihat tidak senang. Mereka pun melanjutkan makan malam bersama dengan pamannya. Scene berpindah di hotel. Alex memarahi Nakamura karena dia meninggalkannya. Karena jika tim pasti akan melakukannya bersama. Dengan sangat kesal, dia meninggalkan Nakamura di balkon. Padahal hujan kelihatannya akan segera turun. Ayahnya pun memanggil mereka untuk rapat keluarga bersama. Ayahnya merasa tidak suka kalau liburan mereka diikuti oleh pamannya. Karena hal itu, Alex memberi saran untuk pergi ke Pulau Kohoan. Ia pun menjelaskan rinciannya. Scene keluarin koper sampai kapal ya. Malam itu pun mereka semua berkemas. Esoknya alarm jam 6 pagi pun mereka bersiap akan berangkat. Alex kemudian menyimpan tasnya agar Nakamura kembali masuk ke dalam tasnya. Lalu perjalanan pun dimulai dengan menggunakan mobil ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, sayangnya sudah tidak ada lagi tiket untuk ke sana. Tiba-tiba pamannya malah muncul dengan memegang 5 buah tiket.
Saat mau masuk kapal, tak sengaja Alex melihat Eppermint di sini. Ternyata dia juga tidak bisa pergi karena telah kehabisan tiket. Sampailah di penginapan. Alex segera pergi mencari anak yang bernama Honeybee. Dan kali ini tanpa Nakamura karena Alex masih marah padanya. Alex pun mengunjungi beberapa restoran untuk mencari Honeybee. Gotta do it, get into it, stand up, one man army. Honeybee. Like this? Sampailah Alex akan menyeberang, dia tertabrak oleh seseorang yang ternyata itu adalah si penerjemah. Mereka berdua pun berbicara soal kejadian waktu itu. Alex meminta tolong agar penerjemah itu memberitahu semuanya. Penerjemah pun berjanji akan membantu Alex dan menyuruh Alex untuk menemuinya besok di tempat kerjanya. Kemudian Alex pun pergi ke penginapannya dan memberitahu Nakamura tentang rencananya. Tak disangka Sean merekam semuanya. Ia ingin ikut dengan misi mereka, jika tidak Sean akan memberitahu ayah dan ibunya tentang misi Alex dan Nakamura. Girly doll! Nakamura pun ditahan oleh Alex. Sean meminta untuk ikut bersama mereka. Jika tidak, Sean akan membocorkannya. Akhirnya Sean pun ikut dengan mereka. Sean pun berjaga di luar sementara Alex masuk ke dalam ruangan penerjemah tersebut. Sayangnya di sana sudah ada Eppermint dan pengacaranya. HP Alex pun ditahan oleh mereka. Penerjemah itu malah memberi alamat Honeybee pada Eppermint. Saat pengacara itu mencoba mengancam Alex, seketika Nakamura keluar dan dia malah tertembak. Alhasil isi perutnya yang berupa kacang tersebut keluar. Juga badannya pun mulai mengempes. Lalu pengacara itu menyimpan sebuah tabung di atas kompor. Alex dan Nakamura dikurung di gudang. Disusul dengan penerjemah yang juga dipukul. Sean yang disuruh menjaga di luar malah fokus makan es krim. Alex sudah putus harapan di sini karena ponselnya diambil. Tapi Nakamura menyemangati Alex untuk bisa mengeluarkan mereka dari sana. Alex yang mendengar itu langsung mempunyai ide. Ia pun melihat senjata dan dimasukkannya ke Nakamura untuk ditembak keluar. Namun matanya nggak masuk ke dalam bawah pintu. Alhasil Alex mencabut matanya dan segera ditembak keluar. Nakamura pun masuk ke solokan dan memanggil-manggil Sean. Kemudian memberitahu dia bahwa Alex terkurung di dalam ruangan. Ia segera masuk dan membuka pintu juga mematikan kompor, tapi sayangnya ia malah mencabut sebuah kabel kipas angin. Mereka juga membawa penerjemah itu keluar dan tak lama kemudian mereka melihat mobil Eppermint lewat dan penerjemah itu memberitahu kalau Eppermint ke peternakan kobra. Mereka pun menyusulnya menggunakan sebuah motor. Ketika dalam perjalanan mereka melihat Eppermint dan terjadilah kejar-kejaran di sana. Sean pun memilih jalan pintas lewat hutan, namun masih tetap dikejar oleh anak buahnya. Sementara Alex mencoba memperbaiki Nakamura, juga mencoba memasang matanya. Important to stay hydrated! Setelah sampai di restoran, ternyata Eppermint sudah tiba terlebih dahulu. Eppermint membawa senjata dan Honeybee melihat Eppermint ketakutan, hingga ia menjatuhkan gelas tersebut. Akhirnya semua mata tertuju pada Eppermint. Pengacaranya bertugas mematikan lampu di sana. Lalu dia menjatuhkan kotak isi ular kobra yang otomatis membuat pengunjung di sana pada kabur. Pengacaranya berhasil membawa Honeybee. Eppermint yang mencoba menjemput pengacara itu dengan mobilnya, tapi saat akan memasuki mobil, Honeybee malah menggigit tangan pengacara tersebut. Ia pun berlari ke arah peternakan kobra. Saat Honeybee akan ditembak, Sean menembak pengacara itu hingga mereka terjatuh. Alex yang melihat Eppermint ke arah peternakan pun ia segera menyusulnya. Sementara Nakamura menyelamatkan Sean yang akan diserang sama pengacara tersebut. Nakamura pun menyerang pengacara itu, sementara Alex berhasil masuk ke dalam jendela. Alex pun berhasil menemukan Honeybee di sana. Seketika Eppermint datang dengan pistolnya. Berpindah di pengacara yang terus dihajar oleh Nakamura sampai ia menemukan pistol. Mencoba menembaknya, untungnya tembakannya meleset. Hey, cuddly! Toy! Di sisi lain, Sean menyalakan drone-nya juga mulai merekam Eppermint. Sayangnya drone itu dijatuhkan, tapi untungnya masih merekam. Eppermint yang mencoba mencekik Alex, Honeybee pun memukulnya. Alex
Alex mengambil pistolnya dan Eppermint berusaha merebutnya. Tapi malah ia terjatuh ke atas kaca yang di dalamnya ada kobra. Tak disangka kaca itu pun pecah, yang akhirnya membuat dia dihabisi oleh kobra di sana. Honeybee dan Alex kemudian keluar, lalu memeluk Sean. Ternyata Sean merekam semua kejadian tadi melalui drone-nya dan disiarkan di media sosialnya. Lalu ada yang menelpon Sean dan ternyata itu adalah Jessica yang mengungkapkan rasa kagumnya pada Alex. Alex di sini lebih memilih mematikan teleponnya dan bergabung dengan orang tuanya Honeybee yang datang bersama polisi. Hashtag get over it. Hashtag there's Alex pun beserta keluarganya melanjutkan liburannya. Mereka pun mendapatkan pujian dari orang tuanya. Saat sedang makan bersama, lalu Alex melihat Nakamura terlihat diam saja. Alex pergi ke toilet untuk memeriksanya. Ternyata walaupun misinya udah selesai, Nakamura masih ada di dalam boneka tersebut. Dan dia mengatakan bahwa dia akan tinggal lebih lama, karena ninja harus tetap bersamanya. Alex pun memberinya boneka baru, yang kemudian Nakamura berpindah ke boneka tersebut. Meski dia terlihat gagah, tapi pedangnya masih pedang warna pink yang unyu-unyu. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Tenet Ninja 2 2021-nya gimana? Gimana nih guys, kalau kalian suka nggak sih sama jalan ceritanya? Akankah ada lanjutan Tenet Ninja 3-nya? Mimin pasti nggak tahu. Tapi santai aja guys, Mimin Zoo pasti akan bahas terus. So, stay tune aja ya guys. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.